Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi bermajlis untuk mengangkat sebagian dari hal yang kita tidak ketahui karena syifaul jahli at-ta'allum, obat kebodohan itu adalah belajar. Dan belajar itu banyak sekali caranya. Apakah dengan duduk di majelis ilmu, membaca buku, mendengarkan audio sambil masak, kemudian bertanya, dan hal-hal yang lainnya. Karena penyakit kebodohan itu jika tidak diobati, maka senantiasa akan menyertai kehidupan kita. Karena kita terlahir ke muka bumi ini dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Allah membekali kita dengan pendengaran, penglihatan, hati untuk kita gunakan dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah. Sekarang kita di halaman yang ke-149 Umahat. Bolehkah menggabungkan dua surah dalam satu rakaat? Umumnya Nabi SAW membaca satu surah dalam satu rakaat, dan terkadang beliau membaca lebih dari satu surah dalam satu rakaat. Beberapa surah yang panjangnya semisal yang digabungkan oleh Nabi SAW dalam satu rakaat disebut oleh Ibnu Mas'ud dengan an-nadhair. Nadhair ini jamak dari nadhir, sama dalam hal panjang. Kata Abdullah bin Mas'ud, laqad araftu nadhaira allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakrinu bainahunna fadzakara 20 suratan minal mufassali surataini fi kulli raka'atin. Sungguh saya tahu an-nadhair yang sering digabungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Mas'ud menyebutkan 20 surah mufassal. Mufassal ini yang dipisah dengan bismillah. Dan pasangan dua surah di setiap satu rakaatnya. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan rinciannya. Nabi SAW membaca an-nadhair dua surah dalam satu rakaat, seperti surah Ar-Rahman dengan surah An-Najm. Surah Ar-Rahman dengan surah An-Najm ini di juz 27. Al-Qamar dan Al-Haqqah ini dua juz yang berbeda. At-Tur dan Az-Zariyat ini di juz 27. Al-Waqi'ah dan Al-Qalam ini dua juz yang berbeda. Al-Ma'arij sama An-Naziyat juga sama. Al-Mutaffifin dan Abasa. Al-Muddassir dan Al-Muzammil ini satu juz sama, 29. Al-Insan dan Al-Qiyamah ini sama. An-Naba dan Al-Mursalat ini dua juz yang berbeda, 30 dan 29. Ad-Dukhan dan At-Takwir ini satu juz. Bagi Anda yang ingin menggabungkan dua surah dalam satu rakaat, dianjurkan mengikuti pasangan seperti di atas. Meskipun boleh juga menggabungkan surah-surah yang lain sesuai yang diinginkan, atau surah yang sama tapi diulang-ulang. Contoh, kita hanya hafalnya surah Al-Ikhlas, kita ulang-ulang tidak mengapa. Atau kita menghafalnya hanya surah Al-Kautsar, maka tidak mengapa. Tuma'nina ketika salat. Tuma'nina ini Umahat adalah rukun dari rukun salat. Sebelum membahas rukun-rukun salat setelah membaca surah,
perlu kita pahami terlebih dahulu tentang satu rukun dalam salat yang sering dilupakan, yaitu tumakninah. Kami paparkan dalam bentuk catatan per poin. Pertama, tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi yang sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun salat. Tumakninah ketika ruku berarti tenang sejenak setelah ruku sempurna. Tumakninah ketika sujud berarti tenang sejenak setelah sujud sempurna. Intinya ummahat, dianggap seseorang itu tumakninah kalau dia sempat membaca zikir yang wajib. Kalau dia sempat apa ummahat? Membaca zikir yang wajib. Ketika ruku, zikir yang wajibnya berapa kali ummahat? 1 kali. Subhana rabbil azim, 1 kali. Sempat baca ini, maka dianggap apa? Tumakninah ketika ruku. Ketika i'tidal nanti sempat membaca zikir yang wajib, maka ini dianggap tumakninah dalam i'tidal. Ketika nanti sujud sempat membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi 1 kali, maka sudah apa ummahat? Dianggap tumakninah. Demikian juga duduk di antara 2 sujud. Demikian juga nanti tasyahud awal, tasyahud akhir. Catatannya apa ummahat? Dia sempat membaca zikir yang wajib. Adapun zikir yang sunnah, dia tambah 2 kali, 3 kali, 4 kali atau lebih, maka ini melebihi batas tumakninah. Dan ini disunnahkan hukumnya ummahat. Mungkin ketika si imam kok rukuknya lama betul atau sujudnya lama betul, maka apa ummahat? Boleh kita perbanyak zikirnya. Atau membaca doa-doa yang lain. Kok sudah dibaca semua tapi imamnya kok enggak berdiri dari rukuk, enggak bangkit dari sujud. Nah, coba periksa ummahat, barangkali imamnya is dead gitu, meninggal dunia. Enggak apa-apa 1 orang yang bangkit, lihat kondisi. Kenapa ini? Karena Rasulullah pernah seperti itu ummahat. Sujud kok lama betul. Ternyata ada 1 sahabat yang memberanikan diri bangkit. Dilihat ada siapa? Hasan bermain di atas punggungnya. Rasulullah kepengen menyelesaikan dulu, menuntaskan dulu si Hasan ini, memuaskan dia untuk bermain di atas punggungnya. Nah, tidak mengapa 1 orang untuk ngecek kondisi imam, kok lama betul ya. Kalau ternyata dia maksudnya dalam keadaan sadar saja ingin memperlama, maka bisa ditegur mungkin. Dalam artian si imam ini tidak melihat, menjaga kondisi makmum di belakang. Apalagi kalau makmumnya sudah tua-tua, kalau lama sujud itu ngos-ngosan kan ummahat ya. Apalagi badannya besar, sujud lama itu luar biasa menyakitkannya. Yang kedua, tumakninah dalam setiap gerakan rukun salat merupakan bagian penting dalam salat yang wajib dilakukan. Jika tidak tumakninah, maka salatnya tidak sah. Karena dia apa ummahat? Meninggalkan rukun dari rukun-rukun salat. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya tumakninah adalah yang pertama hadis al-musi fi shalah. Ini yang pernah kita bacakan ummahat, di mana ada seorang pemuda masuk salat tahiyatul masjid. Setelah salat dia datang menghampiri Rasulullah dan mengucapkan salam. Kata Rasulullah, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulang lagi salatmu karena engkau belum salat. Berarti Rasulullah memperhatikan orang ini salat. Yang kurang dari orang ini adalah tumakninah, sehingga Rasulullah mengajarinya tentang tumakninah. Yang kedua, hadis Hudzaifah ibnul Yaman
bahwa beliau pernah melihat ada orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud ketika sholat. Berarti tidak tumakninah. Dan terlalu cepat. Setelah selesai ditegur oleh Hudzaifah, sambil beliau bertanya, sudah berapa lama anda sholat seperti ini? Orang ini menjawab 40 tahun. Berarti betapa lama dia sholat dengan sholat yang tidak benar. Apakah kira-kira ummahat dia berdosa? Maka jawabannya tidak. Kalau sholat itu dia bangun di atas kebodohan, tapi tidak diterima. Kenapa ummahat? Karena tidak memenuhi rukun-rukun sholat. Orang ini menjawab 40 tahun. Hudzaifah mengatakan, engkau tidak dihitung sholat selama 40 tahun. Tidak diterima sholatmu. Tapi engkau tidak berdosa kalau itu dibangun di atas kejahilan. Kemudian Hudzaifah mengatakan, walau mitta wa anta tusolli hadhihi shalah, seandainya engkau mati tidak merubah sholatmu yang seperti ini, tetap seperti ini, la mitta ala ghairi fitrati Muhammadin, engkau mati di atas fitrah selain fitrah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Berarti sudah ada apa ummahat? Sudah datang ilmu kepadanya kan, bahwa tata cara sholatmu enggak benar. Apa tuntutannya? Engkau perbaiki. Kalau engkau terus seperti ini, maka apa? Bahaya. Ketiga, karena tumakninah hukumnya wajib, maka kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya terlalu cepat dan tumakninah dan tidak tumakninah. Kadang ummahat kita sholat di masjid orang awam gitu ya, begitu cepat sholatnya, apalagi di rakaat yang ketiga dan keempat, di sholat duhur, asar, isya gitu ummahat. Kita yakin bahwa orang ini tidak baca Al-Fatihah. Kalaupun baca mungkin secepat kilat gitu. Maka kita makmum kalau melihat seperti ini, ya sudah, biarin aja dia terus lanjut ruku, sujud, dan yang kita apa? Sempurnakan Al-Fatihahnya. Sempurnakan baca zikir yang wajibnya. Terus jangan lagi ke sana. Jangan lagi salat di belakang imam tersebut. Karena dia akan membawa kita, menggiring kita dalam apa? Dalam menyelisihi sunnah Rasulullah di dalam salat. Bisa menyebabkan salat kita batal dan wajib diulangi. Ini kalau apa ummahat? Kalau kita tetap mengikutinya dengan beranggapan bahwa mengikuti imam wajib. Padahal imam di sini meninggalkan apa ummahat? Rukun. Nah, ketemu di sini, bentrok di sini antara apa? Antara rukun dan kewajiban. Maka kita harus kedepankan yang rukun. Paham? Daripada kewajiban. Mana kewajiban di sini ummahat? Mengikuti imam. Mana rukun di sini? Membaca Al-Fatihah, tumakninah, dan yang lainnya. Maka dalam hal ini kita harus kedepankan mengerjakan rukun daripada mengikuti imam. Tidak apa-apa kita ketinggalan imam. Untuk apa ummahat? Untuk kita mengejar menyempurnakan rukun salat kita. Yang keempat, jika kita tidak sengaja kita mendapatkan imam yang gerakannya terlalu cepat, maka kita harus memisahkan diri dari jamaah dan salat sendirian. Kita tetap berdiri di shaf, tidak mengikuti gerakan imam ummahat. Itu sama halnya dengan apa? Kita salat sendirian kan? Atau kita mundur ke belakang kalau di belakang ternyata nggak ada shaf kedua, ketiga, dan seterusnya. Memisahkan diri. Ini dibolehkan. Sebagaimana perbuatan sahabat yang ketika dia sholat di belakang Hudzaifah ibnul Yaman, Mu'adz bin Jabal,
Ia membaca di rakaat pertama surah Al-Baqarah, di rakaat kedua surah Al-Imran pada saat sholat Isya. Gemetaran lutut ini umahat. Bayangkan surah Al-Baqarah di rakaat pertama. Maka dia mundur, enggak sanggup, enggak tahan kelamaan. Dia sampaikan kepada Rasulullah, lantas Rasulullah menegur si Mu'adz bin Jabal ini. Afwan atau Hudzaifah bin Yaman. Yang kelima, orang yang terlalu cepat sholatnya sehingga tidak tumaknina disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mencuri ketika sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aswatun nasi sariqatan alladhi yasriku min sholatihi. Pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri sholatnya. Atau diterjemahkan yang lain umat, manusia yang paling buruk adalah pencuri yang mencuri di dalam salatnya. Manusia yang paling buruk adalah pencuri yang mencuri di dalam salatnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana orang yang mencuri dalam salatnya?" Beliau menjawab, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Mencuri umahat itu syaratnya ada dua. Dikatakan orang itu mencuri. Yang pertama, dia mengambil harta di tempat penyimpanan harta. Yang kedua, dia mengambil secara diam-diam. Masuk ke dalam rumah kita di saat kita tidur, masuk di rumah kita di saat kita pergi atau keluar. Ini namanya apa umat? Pencuri. Kalau dia mengambil terang-terangan, ini namanya apa? Perampok, jambret, dan yang lainnya. Kalau dia ngambil motor kita di depan rumah, ini bukan pencuri umat. Atau dia ngambil uang kita di teras mobil, ini bukan pencuri. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Kalau koruptor, apakah dianggap pencuri umat? Enggak, koruptor itu bukan pencuri. Bukan juga, tapi dia adalah orang yang tidak amanah. Iya, berkhianat. Nah, orang yang mencuri di dalam sholatnya adalah mereka yang mengambil kesempatan yang seharusnya tidak diberikan kesempatan untuk itu. Apa itu? Yaitu bersegera mengerjakan sesuatu yang belum waktunya untuk dikerjakan. Paham? Dia bangkit dari ruku untuk apa umahat? Untuk i'tidal kan? Padahal belum waktunya untuk i'tidal. Dia bangkit untuk sujud atau turun untuk sujud, padahal belum sempurna i'tidalnya, dan seterusnya. Keenam, kita diajarkan untuk saling mengingatkan agar sholat kita sempurna. Karena itu, jika kita menjumpai ada orang yang sholatnya tidak tumaknina, maka kita harus mengingatkannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena jika dibiarkan, salat yang dia kerjakan bisa berstatus batal. Kita mendapati teman kita umahat, salatnya kok cepat ya? Maka dinasehatin. Barangkali dia menjalankan itu karena ketidaktahuan. Anak kita, suami kita atau keluarga kita melakukan hal itu, ditegur sebagai bukti cinta kita kepada mereka. Kalau kita mendapati hal ini di media sosial umahat, maka jangan di-share. Paham? Jangan disebarluaskan. Kalau ada yang sholat tarawihnya 1 kali napas gitu, baca Al-Fatihahnya 11 rakaat dia kerjakan hanya 5 menit, maka jangan di-share. Kenapa? Karena ini membantu mereka menyebar keburukannya, menyebarkan
keburukannya, meskipun tujuan kita baik. Paham? Coba umahat nggak buka-buka, dia akan tenggelam kan? Nggak ada yang buka videonya, pasti akan tenggelam. Karena makin sering dibuka, di-share ke sana kemari, makin membantu dia menyebarkan keburukannya. Fikih takbir intikal. Al-intikal artinya adalah perpindahan. Disebut takbir intikal karena takbir ini dilakukan ketika melakukan gerakan perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Dari berdiri menuju ruku, dari ruku menuju i'tidal, dari i'tidal menuju sujud. Ini namanya intikal, perpindahan. Dalil mengenai takbir intikal disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu. Ini takbiratul ihram. Summa yukabbiru hina yarka'u. Ini namanya takbir intikal umahat, dari berdiri menuju ruku'. Summa yaqulu, kemudian dia membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah ini wajib dibaca bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun bagi makmum cukup langsung membaca apa umahat? Rabbana walakal hamdu. Hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i, ketika dia mengangkat tulang sulbinya dari ruku'. Summa yaqulu, kemudian dia membaca zikir dalam posisi berdiri, Rabbana walakal hamdu. Ini hukumnya wajib ya umahat bagi imam dan makmum. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan, kemudian dia bertakbir ketika turun sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya untuk duduk di antara dua sujud. Summa yukabbiru hina yasjudu, kemudian bertakbir lagi ketika mau sujud yang kedua. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Untuk apa ini umahat? Untuk duduk istirahat sebelum bangkit menuju rakaat berikutnya. Nanti duduk istirahat ini umahat hukumnya sunnah ya. Bisa juga bangkit langsung dari dari sujud yang kedua langsung menuju rakaat berikutnya tanpa duduk istirahat. Tapi kalau umahat sudah badannya besar gitu ya, sudah banyak lemaknya, sulit untuk langsung ngos-ngosan, maka duduk istirahat dulu. Karena sahabat yang meriwayatkan tentang duduk istirahat ini adalah sahabat yang belakangan masuk Islam dan mendapati Rasulullah sudah gemuk. Tapi kalau mau bangkit langsung umahat bisa, tanpa istirahat dulu di rest area. Summa yaf'alu misla dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiha. Kemudian itu dilakukan seluruhnya sampai selesai. Hukum takbir intikal bagi imam maupun makmum. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum takbir intikal. Pertama, takbir intikal hukumnya anjuran dan tidak wajib. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Bahkan Al-Baghawi menyebutkan adanya ijma' bahwa takbir intikal hukumnya sunnah dan tidak wajib. Yang repot, yang masalah umahat kalau sekiranya pendapat ini dipegang oleh imam.
terus dia meninggalkan dengan sengaja umat, kan nggak batal sholatnya kan ya. Tapi makmum di belakang kasihan, apalagi makmum perempuan. Kira-kira posisi imam gimana gitu? Apa posisinya? Ruku kah sujud kan nggak ketahuan kan? Kecuali yang ada di belakang imam. Paham nggak maksudnya Umahat? Kalau si imam mengambil pendapat ini, terus dia sengaja meninggalkan, ketika dia mau ruku, dia diam-diam aja. Ketika dia mau i'tidal pun, ketika dia mau turun untuk sujud pun dia diam. Kira-kira yang lain gimana umat? Kalang kabut kan? Paham? Bingung. Kok si imam nggak ini ya? Nggak mengarahkan ruku, sujud, enggak. Dia diam-diam aja. Bahkan Al-Baghawi menyebutkan adanya ijma' ulama bahwa takbir intiqal hukumnya sunnah dan tidak wajib. Takbir yang wajib hanyalah takbiratul ihram. Al-Baghawi menyebutkan ittafaqatil ummatu ala hadhihi at-takbirati wa hiya sintani wa ishruna takbiratan fi arba'i raka'atin wa kulluha sunnatun illa takbiratal ula fa innaha faridatun. Umat Islam sepakat menetapkan semua takbir dalam sholat yang jumlahnya ada 22. Takbir untuk sholat 4 rakaat dan semuanya sunnah kecuali takbir pertama yaitu takbiratul ihram yang hukumnya wajib. Coba kita hitung umahat ya, yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi ini ada 22. Untuk sholat yang 4 rakaat, coba kita hitung dulu. Takbiratul ihram 1, takbir menuju ruku 2, takbir menuju sujud 3, takbir bangkit dari sujud 4, takbir menuju sujud yang kedua 5, takbir menuju rakaat yang kedua 6, takbir menuju ruku 7, takbir menuju sujud 8, takbir bangkit dari sujud 9, takbir untuk sujud yang kedua 10, takbir untuk duduk tasyahud 11, takbir menuju rakaat yang ketiga 12, takbir menuju ruku 13, takbir menuju sujud 14, takbir menuju bangkit dari sujud 15,
takbir bangkit turun lagi untuk sujud yang kedua. Berapa sudah Mat? 16 ya? 16. Terus takbir untuk apa lagi? Naik rakaat yang ketiga. Keempat sudah. Dan rakaat yang keempat. Ketiga kayaknya Mahat. Keempat ya? Oh, iya. Keempat. Kemudian takbir untuk ruku 17, 18. Takbir untuk sujud lagi 19. Bangkit dari sujud 20. Kemudian turun lagi sujud. Iya. Bangkit untuk duduk tasyahud akhir. 22. Berarti 21 yang sunnah, hanya satu yang rukun. Bukan wajib umat, rukun. Ya, beda antara wajib dan rukun. Namun pernyataan ijma ini dibantah oleh Imam An-Nawawi, mengingat adanya pendapat beberapa ulama salaf yang menyatakan bahwa takbir intikal hukumnya wajib. Berarti nukilan ijma ini tidak tepat. Dalam artian kalau ijma ummahat tidak boleh ada yang menyelisihi kan? Tapi ternyata di sana ada yang menyelisihi. An-Nawawi menjelaskan bisa jadi Al-Baghawi tidak mengetahui adanya pendapat lain dalam masalah ini. Imam Nawawi berprasangka baik. Mungkin Imam Al-Baghawi enggak mendapati atau mengetahui pendapat yang lain. Yang kedua, takbir intikal hukumnya wajib. Ini yang lebih dekat pada kebenaran umat, baik bagi imam maupun makmum. Ini merupakan pendapat Hambali, Ishaq bin, ini diganti umat ya, ini terus berulang ini. Rohawai, bukan rohuyah, tapi rohawai, rohawai. Sebagian al-Zahiriyah dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Imam Ibnu Baz, ulama Saudi, Ibnu Utsaimin dan Lajnah Ad-Daimah. Ibnu Qudamah mengatakan, Ibnu Qudamah ini adalah ulama dari kalangan mazhab Hambali. Wal masyhuru an Ahmada anna takbira al-khafdi war-raf'i wa tasbihar ruku'i was sujudi wa qawla sami Allahu liman. Ini kalau nggak ada harokatnya pun kita bisa baca ini Muhammad. Sami Allahu liman hamidahu Rabbana walakal hamdu wa qawla rabbighfirli bainas sajadataini wat tashahhudal awwala wajibun wa huwa qawlu Ishaq wa Dawudah.
Ishaq wa Dawud. Yang masyhur dari Imam Ahmad bahwa takbir naik turun dalam salat serta bacaan tasbih ketika ruku dan sujud dan kalimat sami Allahu liman hamidah bagi imam dan orang yang salat sendirian, Rabbana walakal hamd dan bacaan Rabbighfirli di antara dua sujud serta tasyahud awal hukumnya adalah wajib. Dan ini pendapat Ishaq bin Rahawai dan Daud al-Zahiri. Dari mana kira-kira ulama kita mengambil dua hukum yang berbeda seperti ini? Satu mengatakan sunnah, satu mengatakan apa? Wajib. Dalil bagi mereka yang mengatakan sunnah ummahat, karena Rasulullah tidak menyebutkan hal itu pada hadis musi as-shalah. Pada hadis musi as-shalah itu orang yang rusak salatnya, Rasulullah tidak menyebutkan hal ini. Yang kedua, hadis Abu Hurairah yang kita baca di awal tadi itu juga tidak menyebutkan perintah. Tidak menyebutkan apa ummahat? Perintah. Tapi hanya menyebutkan perbuatan Rasulullah. Sementara ulama kita memiliki kaidah hukum asal perbuatan Rasulullah adalah sunnah. Paham ummahat? Hukum asal perbuatan Rasulullah adalah sunnah. Di sana ada perbuatan Rasulullah juga yang haram kita untuk mengikutinya. Ada yang wajib kita ikuti, ada yang makruh kita ikuti, ada yang mubah dan seterusnya. Tidak setiap perbuatan Rasulullah apa? Sunnah untuk kita ikuti. Ini alasan mereka yang mengatakan apa ummahat? Hukum takbiratul intiqal sunnah. Nah, dalil bagi mereka yang mewajibkan takbir intiqal ummahat menggunakan dalil umum. Apa dalil umum mereka? Yaitu sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini dalil umumnya. Kalau dalil umum dari ayat Al-Qur'an ada, yaitu di surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasulullah maka ambillah, wajib kalian mengambilnya. Dan apa saja yang dilarang maka jauhilah. Paham ummahat sisi pendalilannya? Ulama yang mengatakan sunnah dan mengatakan wajib. Nah, begitulah lahirnya perbedaan fikih. Itu karena apa ummahat? Perbedaan pemahaman dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dalil pendapat kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an di atas, di mana sebagian kita belum baca itu mati. Pendapat inilah yang difatwakan oleh Lajnah Ad-Daimah. Lajnah Ad-Daimah ini adalah kumpulan ulama-ulama Saudi ummahat yang itu diresmikan oleh pemerintah Saudi. Kemudian nanti dari kumpulan ulama ini akan melahirkan fatwa-fatwa dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Kayak kita di sini apa ummahat? MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, yang sekarang yang memimpin majelis Lajnah Daimah ini adalah Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemarin Syekh Al-Utsaimin meninggal dunia diganti oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Takbiratul intiqali, takbiratu al-intiqali
wajibun min wajibatis salati. Wajibun min wajibatis salati. Fi asahhi qaulai al-ulama'i. Man tarakaha au syai'an minha muta'ammidan batalat salatuhu. Wa man tarakaha nasiyan wajaba alaihi sujudus sahwi. Wa man tarakaha nasiyan wajaba alaihi sujudus sahwi. Takbir intiqal termasuk salah satu kewajiban dalam salat menurut pendapat ulama yang lebih sahih. Siapa yang tidak bertakbir intiqal secara sengaja maka salatnya batal. Sementara siapa yang meninggalkannya karena lupa, kok meninggalkan wajib? Meninggalkannya karena lupa maka harus sujud sahwi. Contoh gambarannya gini umahat. Qadarullah nih karena banyaknya pikiran, utang numpuk, kemudian masalah dengan suami berkelanjutan, akhirnya kita sholat lupa membaca subhana rabbil azim di saat sujud, di saat ruku, di saat ruku tadi, di saat sujud kita lupa juga membaca subhana rabbil a'la. Di rakaat pertama seperti itu, di rakaat kedua juga seperti itu, di rakaat ketiga juga demikian. Apa yang kita lakukan umahat? Sujud sahwi 1 kali, enggak sujud sahwi 3 kali atau 4 kali. Paham? Cukup 1 kali. Tapi kalau kita lupa baca Al-Fatihah di rakaat pertama, lupa sujud yang kedua di rakaat yang kedua, kita langsung tasyahud awal. Paham umahat? Di rakaat ketiga kita lupa ruku. Bayangkan coba, di rakaat ketiga lupa ruku dari baca Al-Fatihah surah kemudian langsung sujud. Ingatnya di rakaat keempat. Apa kira-kira yang dia lakukan umahat? Maka rakaat yang keempat itu menggantikan rakaat yang pertama. Paham? Kemudian dia tambah lagi. Kalau dia sholat rubai dia tambah lagi 3 rakaat. Kalau dia ingatnya di luar salam, setelah salam baru dia ingat, astagfirullah. Karena banyaknya pikiran umat ya, akhirnya lupa. Kemudian dia maju lagi sholat 3 rakaat sempurna, kemudian setelah itu sujud sahwi setelah salam. Nah, itu gambaran umahat bagi mereka yang lupa meninggalkan kewajiban dari kewajiban salat. Adapun kalau dia sengaja maka salatnya batal. Gambarannya gini umahat. Dia sekarang duduk di antara 2 sujud, kemudian turun untuk sujud yang kedua. Kemudian di rakaat kedua ini dia ingin tasyahud awal.
Paham Ummahat? Ada gambaran nggak ini? Tergambar nggak Ummahat di pikirannya? Iya. Qadarullah dia lupa. Dia bergerak menuju rakaat ketiga. Di tengah jalan dia teringat, di tengah jalan menuju berdiri di rakaat ketiga Ummahat, dia ingat. Kalau dia lanjut berdiri, maka berarti apa Ummahat? Dia sengaja meninggalkan kewajiban. Paham Ummahat? Kalau dia tadi ingatnya di tengah jalan, terus dia lanjut berdiri, maka apa? Salatnya batal karena sengaja meninggalkan kewajiban. Demikian juga imam kalau diingatkan subhanallah subhanallah, kalau dia tetap pede bahwa dia benar, berarti dia apa? Lupa kan Ummahat ya. Tapi kalau dia astagfirullah kayaknya salah ini, terus dia lanjut tetap berdiri, salatnya dia batal. Nah sekarang posisinya dia sudah berdiri sempurna, baru dia teringat, astagfirullah saya belum sujud tasyahud awal, belum tasyahud awal ini, nggak boleh dia turun lagi Ummahat. Kenapa? Karena dia sudah sempurna. Paham? Sudah sempurna berdirinya. Maka yang berlalu tadi biarlah berlalu. Nanti cukup diganti dengan sujud sahwi. Demikian juga di saat kita ruku Ummahat. Kita pas mau bangkit dari bangkit dari ruku menuju i'tidal gitu, teringat astagfirullah belum baca subhana rabbil azim. Ya turun dulu. Paham? Baca dulu, jangan sengaja meninggalkannya. Karena apa? Belum di posisi rukun berikutnya. Masih di tengah perjalanan menuju rukun berikutnya. Kapan takbir intikal dilakukan? Sebagaimana namanya takbir intikal, sehingga takbir ini dilakukan ketika bergerak dari satu rukun ke rukun berikutnya. Kalau saya lebih memilih pendapat yang membaca di pertengahan Ummahat, di tengah perjalanan dari ke, paham? Dari ke. Kalau dari ruku ke i'tidal berarti di tengahnya. Baru apa? Membaca tadi takbir. Kalau dari dari i'tidal menuju menuju sujud. Untuk menjaga agar si makmum yang ada di belakang tidak berbarengan dengan imam atau tidak mendahului mendahului imam. Atau kalau mau sampai ke rukun berikutnya baru dibaca juga tidak mengapa. Paham? Contoh dari i'tidal menuju sujud, dia pas sempurna sujudnya baru dia ucapkan Ummahat? Allahu Akbar. Atau dari berdiri menuju ruku, sempurna rukunya baru baru dia baca Allahu Akbar. Sehingga takbir ini dilakukan ketika bergerak dari satu rukun ke rukun berikutnya. An-Nawawi, ulama Syafi'iyah, menjelaskan wa qauluhu yukabbiru hina yahwi sajidan thumma yukabbiru hina yarfa'u hadza dalilun ala muqaranati takbiri ala muqaranati at-takbiri lihadhil harakati wa bastihi alaiha fayabda'u bitakbiri hina
yashra'u, hina yashra'u, fil intiqali ila ruku'i. Keterangan Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika turun sujud, kemudian bertakbir ketika bangkit. Ini menunjukkan bahwa takbir itu mengiringi gerakan-gerakan tersebut, membarengi gerakan tersebut, dan dilakukan sepanjang gerakan itu, perpindahan itu. Takbir dimulai ketika seorang mulai bergerak untuk ruku, untuk sujud. Dalam Matalib Ulin Nuha, referensi Hambali, dinyatakan wa mahallu takbiratil intiqali, wa mahallu takbiril intiqali wa tasmi'i baina ibtida'i intiqalin, baina ibtida'i intiqalin wa intihaihi. Tempat takbir intiqal dan ucapan sami Allahu liman hamila di antara mulai berpindah sampai selesai. Kalau mulai berpindah umahat, ini kemungkinan besar akan ketemu kan ya, antara makmum dengan apa? Dengan gerakan imam. Contoh, kita selesai baca surah umahat, terus mau ke ruku, kita baca memang masih berdiri, Allahu Akbar. Kemungkinan berbarengan gak umahat? Kemungkinan berbarengan kan? Dan ini hukumnya makruh. Atau mendahului, dan ini hukumnya haram. Bagi makmum mendahului apa? Gerakan imam. Maka kita ambil mungkin jalan tengah, yaitu membacanya di tengah atau di ujung perpindahan dari rukun ke rukun berikutnya. Keterangan yang lain disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Yajibu an yakuna at-takbiru fima bainal intiqali wal intihai, bainal intiqali wal intihai, hatta qalahal fuqaha'u rahimahumullahu. Lau bada'a bit takbiri qabla an yahwiya au atammahu ba'da an yasila ila ruku'i fa innahu la yujzi'uhu. Takbir intiqal wajib dilakukan antara proses berpindah sampai sempurna di rukun berikutnya. Hingga para ulama rahimahullah mengatakan jika ada orang yang membaca takbir intiqal sebelum turun atau baru membaca setelah sempurna ruku,
maka tidak sah disebut takbir intiqal. Ini pendapat beliau. Selesai umat. Demikian umat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.